Bersingkat waktu bisa langsung dilanjut ke penjelasan materi saja ya, yang akan disampaikan oleh materi pertama yakni Saudara Salman. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pentingnya integrasi nasional bagi suatu negara. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat, sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Lanjut. Lanjut. Syarat dan penghambat terjadinya integrasi nasional. Adanya satu syarat terjadinya integrasi nasional yaitu adanya kesadaran masyarakat, kesepakatan tentang aturan dan pedoman, 3 adanya nilai dan norma yang berlaku. Penghambat terjadinya yaitu 1 masyarakat yang beragam, luas wilayah, pemahaman etnosisme yang kuat, pembangunan yang tidak merata. Yang kelima, erosi budaya adat dimulai. Nah, dari pemahaman tersebut, integrasi nasional adalah suatu di mana penyatuan dari berbagai bangsa-bangsa atau kultur serta budaya di suatu daerah atau suatu bangsa. Nah, integrasi nasional bertujuan untuk menjadikan perbedaan tersebut dalam satu kesatuan, yaitu Indonesia sendiri. Nah, dengan syarat-syarat tadi, yaitu harus ada norma yang diakui oleh berbagai pihak, ada juga harus ada kesadaran, ada juga nilai dan norma yang berlaku. Nah, itu adalah syarat-syarat terjadinya suatu integrasi nasional. Karena kesepakatan tentang aturan dan norma ini dan pedoman ini akan membuat banyak pihak memaklumi apa-apa saja yang telah terjadi karena ada kesepakatan di antaranya sebelumnya. Nah, penghambatnya, namun di setiap ada kemajuan pastinya ada hambatan. Nah, hambatannya itu yaitu masyarakat yang beragam, luas wilayah, pemahaman etnosentrisme yang kuat, pembangunan yang tidak merata, erosi budaya adat. Nah, ini semua yaitu hal-hal yang akan menghambat dari proses integrasi sosial. Kenapa luas wilayah? Karena kenyataan bahwa suatu wilayah itu sangat luas akan mengakibatkan pembangunan yang tidak merata serta kultur yang banyak. Seperti di Indonesia sendiri, karena berbagai pulau dan juga berbagai daerah, sehingga pembagian yang tidak merata akan terjadi. Nah, itu semua akan menimbulkan penghambatan akan terjadinya integrasi nasional tersebut. Nah, integrasi di Indonesia sendiri kan merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai satu langkah yang baik untuk menyatukan suatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia, misalnya menyatukan berbagai macam suku, budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam perbedaan lainnya di Indonesia. Nah, mungkin sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Salman yang telah menyampaikan materi pertama mengenai integrasi nasional ini. Selanjutnya kita akan langsung beralih kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Heni Setiamawarni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Boleh di next, Fadli.
Em, ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Di dalam pluralitas merupakan keadaan masyarakat yang majemuk, atau dalam artian bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya, atau berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Pluralitas di Indonesia merupakan gagasan yang mengakui kemajemukan realitas yang mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman di segala bidang kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, etnisitas, tradisi lokal, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat di sini merupakan masyarakat yang majemuk, baik secara budaya, agama, bahasa, politik, dan sebagainya. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada faktor yang menyebabkan munculnya pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia merupakan kepulauan yang maritim. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan kepulauan maritim, jadi hal tersebut dapat menjadi faktor timbulnya pluralitas masyarakat di Indonesia. Yang kedua ada keterletakan wilayah antara Hindia dan Pasifik. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Inisiatif Mawarni yang telah menyampaikan perihal materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan beralih saja langsung kepada materi berikutnya. Kepada materi selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai potensi konflik masyarakat di Indonesia. Secara sosiologis, ada beberapa penyebab terjadinya konflik. Di antaranya adalah suatu perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang, kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu ataupun kelompok, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Namun jika dianalisis lebih dalam, penyebab sebuah konflik tidaklah hanya disebabkan oleh faktor di atas, tetapi pada hal yang mendasar memicu terjadinya sebuah konflik sosial, salah satunya sesuatu yang berkenaan dengan perbedaan secara vertikal. Kompleksitas masyarakat majemuk tidak hanya ditandai oleh perbedaan horizontal, suku, ras, bahasa, adat istiadat, agama, dan daerah, yang dalam istilah sering disebut dengan diferensi sosial. Namun kemajemukan juga disebabkan dalam perbedaan vertikal ataupun stratifikasi sosial. Indikasi perbedaan tersebut tampak dalam tingkat sosial ekonomi, kedudukan politik, tingkat pendidikan, dan kualitas pekerjaan, serta kondisi pemukiman. Realitas konflik Indonesia hari ini seolah-olah merupakan konflik kebudayaan, yakni adanya konflik kepercayaan atau agama di Indonesia. Dengan kata lain, konflik ini tak lepas dari adanya konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan antara individu ataupun kelompok. Perbedaan secara horizontal diterima sebagai warisan yang diketahui, kemudian bukan sebagai faktor utama dalam setiap insiden kerusuhan sosial yang melibatkan antara suku serta agama. Misalnya suatu suku bangsa bukan dilahirkan semata-mata untuk memusuhi suku lainnya, bahkan tidak pernah terungkap dalam doktrin ajaran atau agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, yang secara absolut mengajarkan atau menanamkan permusuhan terhadap suku, bangsa, dan agama. Sementara itu, dari perbedaan-perbedaan vertikal, terdapat beberapa hal yang berpotensi sebagai sumber konflik, antara lain yaitu perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan akses ekonomi, benturan berkepentingan, kekuasaan politik, dan perluasan batasan-batasan identitas sosial budaya dalam kelompok suku bangsa tertentu.
Semakin tinggi kedudukan politik dan peran dominatif suatu kelompok suku bangsa terhadap kelompok suku bangsa lainnya, akan semakin kuat menimbulkan prasangka yang menjadi sumber ketegangan konflik antara kelompok etnik. Jadi sebenarnya tidak ada sebuah konflik yang benar-benar diakibatkan oleh perbedaan. Konflik agama dan etnis yang terjadi ternyata diakibatkan karena adanya pergeseran dengan perekonomian dan perbedaan kepentingan yang juga erat kaitannya dengan kekuasaan ataupun politik. Memajemukkan kehidupan keberagaman Indonesia adalah suatu kenyataan. Namun demikian, umat manusia harus menyadari dan menerima kenyataan ini untuk saling melengkapi dan memperkaya pengalaman kehidupan bagi umat manusia dan bukan sebagai musibah atau malapetaka. Perbedaan hendaknya menjadi rahmat yang menjadi suatu dinamika terciptanya saling membutuhkan dan melengkapi sehingga tersusun sebuah bangunan yang kokoh untuk menjunjung persatuan. Next, selanjutnya moderator. Strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional disusunlah sebuah strategi nasional seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jika mengartikan politik adalah seni dalam mencapai tujuan, strategi nasional adalah hal-hal yang dipersiapkan dan juga dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan suatu bangsa yang tergantung dalam hal yang diinginkan suatu bangsa itu sendiri. Strategi nasional diperlukan sebagai upaya dan rencana untuk mengatasi berbagai ancaman yang menghadapi suatu negara. Strategi tersebut harus diwujudkan dengan melibatkan sistem pertahanan semesta. Strategi nasional harus dilibatkan berbagai aspek mulai dari politik, pendidikan, budaya, ekonomi, militer, bahasa, dan sebagainya. Strategi nasional merupakan suatu upaya sebuah bangsa dan negara untuk menghadapi berbagai ancaman yang dihadapi negara tersebut. Strategi tersebut dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa, salah satunya bangsa itu membentuk suatu nyata. Strategi nasional adalah menguatkan ekonomi nasional dengan mendorong pertumbuhan industri lokal. Fokus dalam strategi nasional harus sama dengan politik nasional dikarenakan semua tatanan nasional harus mempunyai kesamaan dalam mengayomi masyarakat agar tidak saling tumpang tindih dan juga untuk mengatasi permasalahan bangsa dan masyarakat yang sejatinya selalu memiliki tujuan dan orientasi sendiri yang didasari oleh kemajemukan atau keberagaman bangsa dalam suatu negara seperti di Indonesia harus memiliki fokus strategi nasional tersendiri untuk menjawab persoalan tersebut, menjadikan suatu tujuan dan menjadikan suatu ratusan kepala masyarakat memiliki orientasi kebahagiaan dan keinginan yang berbeda menjadi suatu bukan yang mudah. Maka dari itu strategi nasional menjadi jawaban untuk mencari jawaban akan perihal baiknya dalam permasalahan jangka panjang maupun jangka pendek. Sekian, terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materi. Terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materinya dengan sangat gunakan untuk fitur raise hand. Halo, tes, maaf. Apakah sudah ada tuh suaranya? Jangan lupa ya, itu absen ada 4 ya diisi ya. Dicek aja chat ya. Baik, Pak.
Selanjutnya kita akan beralih kepada sesi tanya jawab. Dimohon untuk para peserta yang ingin menanyakan perihal materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh kelompok-kelompok yang telah menyiapkan materi, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand dan juga bisa menggunakan fitur kolom chat. Dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator untuk kelompok 14. Baik, saudara Ida Farida dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja izin bertanya. Bagaimana cara menyatukan keberagaman setiap daerah yang berbeda budaya, bahasa, dan lain-lain, namun semisal dalam tahap yang kalian jelaskan itu tidak menghasilkan apa-apa, apakah itu bisa dikatakan sebuah kegagalan, yang dimana pengertian integrasi nasional itu sendiri yaitu salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Apakah butuh pengulangan kembali? Bagaimana kepada presentator kelompok 14? Apakah butuh pengulangan kembali? Ataukah sudah jelas? Sudah cukup, moderator. Baik, terima kasih saudari Ida Farida. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Ya, dikarenakan sudah tidak ada lagi, mungkin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk presentator kelompok 14 saja yang dipersilakan untuk menjawab. Bagaimana saudari presentator, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari saudari Ida Farida? Bagaimana saudari presentator kelompok 14, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari saudari Ida Farida? Siap, moderator. Izinkan untuk saya menjawab pertanyaan Ida Farida. Ya, dipersilahkan saudari Rehna Ningtyas. Moderator izin menjawab pertanyaan Ida. Iya, dipersilakan saudara Salman. Boleh diulang kembali nggak biar pas gitu. Saya dulu. Boleh. Saudari Rehna Ningtyas dulu ya, saudara Salman. Bagaimana cara menyatukan keberagaman setiap daerah yang berbeda budaya, bahasa, dan keberagaman lainnya. Namun semisal dalam tahap yang kalian jelaskan itu tidak menghasilkan apa-apa. Apakah itu bisa dikatakan sebuah kegagalan? Seperti itu ya pertanyaannya, Ida. Benar, Rehna. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ida. Keberagaman itu suatu akibat dari kondisi kewilayahan Indonesia yang luas dan sangat kaya akan perbedaan. Adapun upaya yang bisa menyatukan dari berbagai macam perbedaan tersebut perlu diupayakan dan perlu diperhatikan. Namun di tengah perbedaan tersebut bisa menyatukan keberagaman Indonesia bahkan menjadi penguat rasa nasionalisme terhadap tanah air ini. Yang pertama dengan menyatukan keberagaman di Indonesia yaitu manusia harus sadar dalam dirinya masing-masing dengan cara mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tepat untuk menjadi paduan untuk masyarakat. Semboyan ini tertulis dalam lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, yaitu kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu
Tapi berbeda-beda tetap satu jua. Sebagai suatu masyarakat majemuk, kita wajib sadar bahwa tujuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional negara tertuang dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kedaulatan dan keadilan dan kemakmuran, serta tujuan kemajemukan. Kemajuan maksud saya kesejahteraan umum dirumuskan pada pendiri bangsa. Yang kedua, membantu satu sama lain sesama manusia. Manusia suatu makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lain sesama manusia, dengan membantu satu sama lain memberikan efek sangat besar. Sesama masyarakat Indonesia memang harus selalu melakukan membantu sesama manusia. Dengan memberikan bantuan memang bisa bermanfaat untuk digunakan sesama manusia. Hal ini membuat pola kehidupan menjadi lebih baik. Yang ketiga, saling menjaga kebersamaan. Dengan dari membantu orang, maka juga dapat bersikap sopan santun kepada orang lain, maka akan saling menjalin kebersamaan sehingga tidak dapat membedakan antara budaya, agama, ras, etnis, menjadi saling menyatu antara keberagaman di Indonesia. Tidak dikatakan gagal keberagaman Indonesia karena adanya dalam diri manusia, akan adanya kesadaran dalam diri manusia, dan serta mengetahui adanya budaya berkeanekaragaman di Indonesia, bahasa, agama, serta keberagaman lainnya dapat menumbuhkan pada diri manusia dengan rasa toleransi, simpati sesama manusia agar dapat menyatukan keberagaman Indonesia, serta sesama manusia saling mengingatkan manusia lainnya pada dasarnya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, agar dapat manusia juga melakukan perubahan pada dirinya, terutama perubahan perilaku yang menjadi manusia yang lebih baik, sehingga dapat bersosialisasi antar sesama manusia, bisa menjalin kebersamaan juga terhadap perbedaan manusia yang lainnya, sehingga keberaneka-ragaman Indonesia menjadi bersatu dalam masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Rehna Ningtyas yang telah menjawab pertanyaan untuk Saudari Defarida. Kepada Saudara Salman yang ingin melanjutkan untuk menambahkan jawaban dari Saudari Rehna Ningtyas, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kedengeran nggak? Halo? Terdengar. Kan pertanyaan bagaimana mempersatukan bangsa Indonesia, satu. Yang kedua, bagaimana jika apa yang kita jelaskan tadi itu tidak ada hasilnya. Yang pertama, bagaimana cara mempersatukan bangsa Indonesia itu tadi tertera ya di PPT, yaitu dengan integrasi yang syarat-syaratnya. Satu. Salman, mohon maaf nih. Bagaimana cara menyatukan keberagaman setiap daerah yang berbeda budaya bahasa? Jadi setiap daerah dulu. Oh iya. Iya, pada dasarnya menyatukan bangsa Indonesia itu sendiri kan? Iya. Dan bangsa Australia. Jadi keberagaman daerah disatukan menjadi satu. Nah, di kendalanya kan di sini pastinya oleh jarak ya. Nah, jarak itu sendiri menjadi salah satu penghambat dari integrasi itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Nah, sekarang kan ada media informasi yang sangat cepat. Kita bisa mengakali atau memanfaatkan media informasi dan teknologi tersebut dengan memberikan atau menanamkan nilai-nilai Pancasila yang kita sudah gembur-gemburkan dan diyakini bersama. Dan Bhinneka Tunggal Ika juga tentunya. Nah, pembelajaran di sekolah pun sudah setidaknya gitu sudah memiliki aturan yang sama, mengajarkan anak-anak untuk mencintai perbedaan. Nah, bagaimana cara menyatukannya, yaitu sendiri dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kecintaan terhadap bangsa sendiri, dan itu pun telah dilaksanakan oleh pemerintah.
dengan ditanamkannya apa istilahnya cara-cara pembelajaran yang menunjukkan kepada kecintaan terhadap perbedaan itu sendiri. Dan tidak bosan saya sebutkan, jangan kita menanamkan apa istilahnya menanamkan diskriminatif halus, seperti menjelaskan bahwa hitam itu buruk dan putih itu baik. Nah, nilai-nilai diskriminatif halus ini sering terjadi ketika ada di televisi gitu. Contohnya, kalau jangan memilih hitam, nanti si hitam ini adalah iblis misalnya. Nah, si putih adalah malaikat. Ini adalah nilai-nilai diskriminatif yang telah ditanamkan sejak dini, sehingga orang-orang seperti di Amerika itu selalu tertanam kembali gitu, tidak habis-habis sikap diskriminatifnya bahkan oleh anak-anak itu sendiri. Nah, dengan cara itulah, mungkin dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kecintaan kebangsaan. Nah, lalu bagaimana kalau semua yang kita jelaskan tadi telah dilaksanakan tapi tidak menghasilkan apa-apa, apakah itu gagal? Ya gagal. Kalau tidak menghasilkan apa-apa mah, contoh saja gampangnya kalau kita menendang bola dengan sekuat tenaga, ancang-ancang, latihan, pemanasan, tapi pas nendang bola tidak kena, apakah disebut gagal atau belum berhasil? Gagal, karena prosesnya itu sudah dilewati, proses dan pelaksanaannya sudah dilewati, maka itu disebut gagal satu proses tersebut. Namun bisa di-repeat ulang, bisa diulangi. Maka dari itu mungkin karena di sini konteksnya tidak menghasilkan apapun atau tidak berhasil, maka mungkin karena integrasi sosial ini bertujuan untuk menyatukan bangsa menjadi satu bangsa yang satu, yaitu Indonesia berbineka tunggal ika, maka ini disebut gagal. Maka karena bagi saya keberhasilan sesuatu itu adalah di mana tujuannya tercapai, tidak muluk-muluk gitu. Seperti itu mungkin dari yang lain akan menambahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Salman. Mungkin itu saja. Bila fisabilillah fastabiqul khairat, mangga Kak moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Salman yang telah menyampaikan jawabannya dengan sangat baik ya. Kepada Saudari Ida Farida bagaimana? Apakah sudah cukup? Mohon maaf, moderator izin menambahkan terlebih dahulu. Iya, bagaimana Saudari Heni? Baik, di sini saya izin menambahkan pertanyaan dari Saudari Ida, bahwasannya bagaimana cara untuk menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia, dan apakah bila cara-cara tersebut telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, apakah dapat disebut kegagalan? Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya bangsa Indonesia terdiri atas banyak pulau, dan setiap pulau pasti memiliki keragaman budaya, suku, bahasa yang berbeda-beda. Kadang perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau sebuah konflik. Adapun cara mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam budaya, suku, dan bahasa adalah yang pertama, saling menghormati antar sesama. Saling menghormati satu sama lain itu sangat penting adanya. Terlepas misal orang tersebut berbeda suku atau bahasa dari kita harus tetap menghormati. Tujuan dari menghormati antar sesama ini ialah agar dapat terciptanya kerukunan. Yang kedua, yaitu menghargai setiap keberagaman yang ada, baik dari budaya, suku, bahasa, dan agama orang lain walaupun berbeda dengan kita. Kita harus saling menghargai atau bahasa lainnya yakni bertoleransi. Saling menghargai sangat penting dikarenakan itu juga merupakan dasar untuk menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Serta yang ketiga, mengutamakan musyawarah apabila hendak mengambil keputusan. Mengutamakan musyawarah sama saja dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Hal tersebut juga bisa menjadi salah satu cara untuk
agama ada di Indonesia, serta yang terakhir menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri kita. Sejatinya kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri kita karena Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa Indonesia, dan di dalam sila ketiga pun telah jelas bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kita harus terus bersatu karena kita sama-sama Indonesia, terlepas kita memiliki budaya, bahasa, dan lain-lain yang berbeda. Dan mengenai kegagalan, saya setuju dengan pendapat dari saudara Salman tadi bahwasannya hal itu merupakan sebuah kegagalan. Mengapa dapat disebut gagal? Dikarenakan dari cara-cara tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa atau nihil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Hani yang telah menambahkan jawaban dari presentator lainnya. Untuk saudari Ida Farida, apakah sudah cukup jawaban dari para presentator? Cukup, moderator.